Hari ini kita bukan sekedar hanya datang, tapi begitu kita melewati 6, 7, 8, 9, Tuhan sedang membawa kita kepada next level yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Tapi buat setiap kita pagi hari perlu sadari bahwa bukan hanya Indonesia, bukan hanya provinsi, tapi ini menyangkut seluruh dunia yang hari ini kita sedang berdoa. Hari ini kita sedang berbawa di hadapan Tuhan. Saudara, saya bersyukur banget hari ini kami terkonek dengan Iran pagi ini, yang terkonek dengan Iran, dan bukan hanya Iran tapi buat seluruh dunia, bahwa banyak yang pahit, banyak yang memilih untuk kecewa, banyak yang memilih untuk marah, banyak untuk memilih untuk memberontak sama Tuhan karena sebuah kesakitan, sehingga tidak lagi menjadi manis tapi memilih jadi pahit. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, kita mau bawa bangsa ini, bagaimanapun ada banyak darah yang tercurah akibat perang, bagaimanapun juga ada banyak darah yang tercurah akibat perang yang diakibatkan, semuanya darah yang tidak bersalah itu tercurah. Bahkan bagaimanapun itu terus berbicara di depan Tuhan. Tapi buat pagi hari ini, setiap kita pasukan Tuhan, imam-imam Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan untuk memintakan anugerah kasih-Nya buat setiap kita. Oh Bapak Ibu, kita tidak sedang mengisi kuota 15 jam, tapi hari ini kita sedang bawa nasib seluruh dunia pagi hari ini. Ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang dimana dimulai dengan sebuah pertengkaran, bahkan mengakibatkan kematian, yang mengakibatkan luka, dan itu bisa memilih untuk menjadi manis ataupun pahit. Ada sebuah suku, yaitu suku Lewi dan suku Benyamin dalam Hakim-Hakim 19. Mereka ini bertengkar karena gara-gara perkara gundik daripada seorang Lewi. Saya boleh minta tolong dibantu dimunculkan buat pagi hari ini kita mengerti, karena satu tindakan yang kita lakukan itu berdampak buat 50 tahun ke depan, buat berdampak buat ke depan. Kalau toh kita butuh 15 jam, kalau Tuhan lihat 1 menit aja itu berpengaruh. Loh Bapak Ibu, itu membuat surga dan melihat karena Mahanaim, karena Bapak Ibu, Tuhan berkata harus dikerjakan karena ada orang-orang yang berdiri memegang perjanjian di tempat ini. Dalam sebuah peristiwa itu ada 2 suku, karena seorang Lewi yang punya gundik yang dimutilasi oleh suku Benyamin, sehingga hingga mengakibatkan terjadinya sebuah peperangan yang besar, mengakibatkan 11 suku menghabisi 1 suku, dan itu membuat sebuah luka yang besar bagi suku Benyamin yang hampir habis seluruh kaum prianya dan habis semuanya, dan membuat luka bagi suku Lewi. Tapi Tuhan mau buat ajaib buat kedua suku ini dan bangsa ini. Yang ajaibnya Bapak Ibu, begitu dalam sebuah perjalanan masuklah dalam sebuah kisah di 1 Samuel, ada peristiwa di mana Tuhan bercerita tentang suku Lewi, imam-imamnya yang hari itu sedang luka karena perbuatan Benyamin, suku Benyamin. Tapi hari itu ada seorang yang berdiri bernama Samuel, yang Tuhan memilih dia untuk datang mengurapi seorang suku Benyamin yang bernama Saul. Dia melihat bagaimanapun ini luka yang pernah terjadi, bagaimanapun ini pernah luka yang terjadi di seluruh kaum Lewi. Dan pasti hari itu Samuel, seorang anak muda yang baru menggantikan, meneruskan dari Imam Eli, pasti di hatinya berkata, ini kaum yang pernah melukai suku Lewi dan menghabiskan suku Lewi, demutilasi dan sebagainya. Tapi kabar baiknya, hari itu Samuel memilih untuk membawa minyak itu dan datang. Tuhan berkata, datangi dia, urapi dia. Bapak Ibu, yang dia lakukan dia adalah, boleh lanjutkan,
Dia datang bukan hanya mengurapi Bapak Ibu. Lalu Samuel mengambil buli-buli yang berisi minyak, dituangkannya ke atas padanya Bapak Ibu. Diciumlah dia. Bagaimanapun ini sebuah hal yang menyakitkan bagi kaum Lewi. Tapi hari itu Samuel memilih untuk datang. Dia berkata, saya peluk kamu, cium kamu. Bagaimanapun Tuhan yang memilih kamu. Dia memilih satu luka itu cukup mewakili seluruh kaum Lewi. Tapi Samuel berdiri membalikan. Hari ini sudah selesai dan dia balikan semuanya. Dan itu yang buat namanya tertulis di dalam Mazmur. Bersama dengan para Musa semuanya dituliskan. Bapak Ibu, kita bisa memilih pahit, kita bisa memilih kecewa, tapi mari kita memilih untuk manis, untuk memilih ada di dalam hadiratnya, gelombangnya, dalam kekudusannya, dalam hadiratnya. Kaum Lewi boleh memilih tidak mau mengurapi, tapi hari itu Samuel dia berdiri, dia mengangkat, dia bawa minyak itu, dia tuangkan, dan bukan hanya urapi, tapi diciumnya dia. Peristiwa ini dimulai dari 1 Samuel 2, 3, 4. Dan itulah sebuah peristiwa yang Tuhan sedang balikan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Saya tahu sebuah serangan yang hari ini membuat sebuah kemarahan. Bagaimanapun bangsa Israel dan Iran ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah ada sebuah ikatan yang pernah dilakukan pada zaman dahulu, dan itu toh masih berbicara sampai saat ini. Oleh karena Kores, semuanya itu pernah dibuatkan. Tapi mari ini kita berdiri berkata, kita bawa semua bangsa-bangsa, ada darah, marah, semuanya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin pahit, kecewa, tapi mari milih buat manis, masuk di dalam kemanisannya. Kita bukan hanya bawa diri kita, tapi kita bawa bangsa-bangsa. Saya boleh marah, saya boleh kecewa, saya bilang kenapa harus dibom Iran, kenapa harus dibom Israel. Bagaimanapun juga ada DNA yang sekian persen mungkin juga ada dalam hidup kita. Kita boleh memilih marah. Saya boleh memilih marah. Tahun 1999 keluarga saya pun ada yang pernah dibantai karena perang agama. Tapi hari ini saya mau berdiri sekali lagi sebagai imam yang berkata, mari ku bawa bangsa ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Samuel memilih untuk manis. Bapak Ibu, mari kita memilih, kita menggendong dunia ini. Tidak hanya cukup buat seorang Samuel yang berdiri depan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu semuanya kita sama-sama akan mintakan pengampunan anugerahnya sekali lagi buat seluruh dunia dan bangsa-bangsa. Saya tutup dengan sebuah peristiwa lagi Bapak Ibu. Di 1 Samuel 14 ada seorang suku Benyamin yang bernama Yonatan. Di tengah-tengah kegalauannya Saul, kemarahannya Saul, ada seorang yang memilih manis. Dia memilih untuk manis. Dia tahu pasti papanya akan digantikan, tapi dia memilih untuk manis. Saul pernah membunuh keluarga dari para imam yang dihabiskan hari itu. Tapi hari itu ada seorang yang bernama Yonatan yang melihat dan memberikan di hidupnya. Dia datang di 1 Samuel 14 ayat 27. Waktu dia lihat semuanya rakyat tidak berani menyentuh yang manis itu, karena sumpah yang dikeluarkan oleh Saul yang berkata tidak boleh makan, maka kamu akan dikutuk. Tapi seorang ini yang beranikan diri untuk datang. Bapak Ibu, bagaimanapun saya pernah digigit oleh lebah satu sarang, dari kepala sampai di kaki itu tidak bisa dilihat. Mata saya gemuk, semuanya gak berbentuk. Ini seorang yang bernama Yonatan coba mendekati madu yang pastinya ada lebah atau Deborah. Dalam bahasa Ibraninya, dia beranikan diri untuk datang, untuk mentusukkan tongkatnya ke dalam sarang lebah. Saya pernah lakukan hal ini. Saya masukkan, saya ganggu. Satu sarang itu gigit saya, hampir mati Bapak Ibu.
Buat milih manis pasti ada sakitnya. Saudara boleh berani datang atau tidak, itu tergantung saudara. Tapi yang baiknya, dia ulurkan tongkatnya, dia celupkan tongkatnya, dan dia ambil, dan dia makan. Matanya terbuka, dia melihat ada yang something yang salah. Tetapi hari itu adalah perjumpaan dia, kekuatannya dibarui kembali, dan dia melihat ini perbuatan yang salah. Banyak orang yang melihat peperangan ini jadi pahit, tapi ada seorang yang bernama Yonatan datang dan berkata, celupkan tongkatnya. Kata tongkat ini artinya dalam bahasa aslinya mate, yang artinya suku, cabang, otoritas kekuatan yang dia punya. Yang dia berkata ada satu yang menarik, yaitu kata suku. Dia berkata, Tuhan, saya bawa sukuku untuk memilih tidak pahit. Saya bawa bangsaku untuk tidak menjadi pahit, tapi biar dimasukkan di dalam kemanisan yang Engkau. Bapak Ibu lihat, ada hal yang sama dilakukan oleh kaum Lewi, yaitu dari keturunan Harun. Boleh Bapak Ibu lihat, tongkat yang sama, dari kata tongkat Harun menggunakan kata mate, yang artinya suku, bangsa yang dia bawa di hadapan Tuhan. Hari ini mari semuanya Bapak Ibu, seberapa Bapak Ibu yang pernah ke bangsa-bangsa, ke negara, kemanapun provinsi, mungkin Tuhan pernah berikan tongkat itu padamu. Mari hari itu, mari beranikan diri Bapak Ibu semuanya datang, masukkan ke dalam ruang yang Maha Kudus, di dalamnya tempat yang paling manis, yang tidak ada kebencian, yang tidak ada kemarahan. Dia masukkan, dan ia mengulurkan tongkat yang ada di dalam. Boleh lanjut selanjutnya. Tongkat yang sama dia pakai kata mate. Ini tongkatnya Harun Bapak Ibu. Harun, tongkat dan seluruh pemimpinnya dimasukin ke dalam ruang yang Maha Kudus. Kalau hari itu Yonatan matanya terbuka, dan Harun punya tongkat bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, bahkan berbuah badam. Ini dua suku yang pernah berantem, yang membuat luka, tapi memilih memasukkan hidupnya ke dalam ruang yang Maha Kudus yang manis. Saya nggak tahu seberapa saudara yang mau berani masukkan diri Bapak Ibu. Kita bawa bangsa-bangsa untuk ada di dalam yang manis. Itu yang membuat mata bangsa ini, mata hati bangsa ini akan melihat. Kita akan mintakan ampun. Saya mau tantang Bapak Ibu semuanya, kalau kau itu orangnya, mari engkau berlutut pakai talitmu, datang sama Tuhan dengan sebuah pengertian. Tuhan, bagaimanapun juga tongkat ini pernah diberikan buat kami untuk pergi ke bangsa. Saya pernah pergi ke Irak, ke Iran, Uzbekistan, Kirgistan, yang ibu berkata kaumnya yang Tantan dari keturunan Ketura dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, apakah memilih empuk pahit? Seperti saya takut digigit lebah satu sarang yang hampir mati. Bahkan Yonatan berpikir kalau dia tusuk, palingan dia lari menggunakan kuda. Hari itu saya nggak menggunakan kuda Bapak Ibu. Saya cuma lari, saya nggak tahu larinya kemana. Hampir mati digigit lebah satu sarang, itu bukan sebuah hal yang tidak bisa saya lupakan. Kalau saya lihat lebah ini pernah gigit saya satu sarang, dan hampir mata saya tidak terlihat sama sekali. Kaki saya semuanya bengkak, mata saya dari rambut sampai telapak kaki semuanya ada bisa-bisanya lebah. Itu yang disebut dengan Deborah. Bukan nama ibu saya, tapi ini sebuah benar, ini adalah Deborah. Tapi dari yang tanda yang tajam itu adalah obat yang manis yang menyembuhkan setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari saya minta para imam-imam, semua musik semuanya, mari kita datang. Tuhan pernah berikan tongkat itu buat setiap kita. Kita celupkan sekali lagi, kita bawa sekali lagi. Buat 7 benua sekali lagi kita mintakan ampun. Kita datang mintakan ampun. Loh Bapak Ibu tidak sekedar main-main di tempat ini.
Tapi Bapak Ibu sedang meminta Tuhan biar manis sekali lagi di bangsa-bangsa.